Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Loreta Sandya. Saya adalah Widyaswara Madya pada Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan strategi pembelajaran atau rencana pembelajaran untuk mata pelatihan Agenda 1 Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara untuk pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Untuk alokasi waktu dari agenda 1 ini itu dialokasikan sebanyak 33 JP yang terbagi atas 3 babak ya atau 3 metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran mandiri atau self-learning sebanyak 7 JP, di mana peserta diminta untuk mendownload semua materi terkait dengan agenda 1 ini, kemudian dipelajari secara mandiri oleh peserta. Nah, outputnya adalah peserta diminta untuk membuat esai terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian yang kedua itu terkait dengan distance learning itu sebanyak 14 JP. Nah, untuk distance learning ini itu terbagi atas sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya itu ada 4 JP ya, kemudian berupa tatap muka, kemudian ada 10 JP asinkronus di mana peserta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Widyaswara atau pengajar tanpa harus tatap muka, dikerjakan secara mandiri di luar kegiatan tatap muka. Kemudian setelah itu nanti ada kegiatan klasikal ya atau tatap muka secara langsung sebanyak 12 JP atau 540 menit. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk pelatihan agenda atau untuk agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara ini mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai dan konsepsi bela negara, moral dan etika, dan penguatan kedisiplinan dalam kapasitas bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Mata pelatihan ini tujuannya yang pertama adalah untuk mengidentifikasi potensi diri dan mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansi masing-masing peserta. Yang kedua, menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk materinya itu ada 2 materi pokoknya, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, kemudian bela negara kepemimpinan Pancasila. Kita akan masuk untuk tahap pembelajaran distance learning. Yang pertama sinkronus ya. Sinkronus ini terbagi atas 2, sinkronus pertama dan sinkronus kedua. Sinkronus pertama itu hari ke-11 itu sebanyak 4 JP atau 180 menit. Di sini saya membagi pembelajaran menjadi 3 bagian, dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan penyajian atau pembelajarannya, kemudian yang terakhir itu penutup. Untuk pendahuluan tentu seperti biasa kita akan menyampaikan salam, kemudian mencoba membangun hubungan dengan peserta untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian setelah itu masuk langsung ke penyajian materi.
Nah, untuk penyajian materi, ini yang pertama dilakukan adalah satu, menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi, peserta harus disampaikan tujuan pembelajaran sehingga mereka tahu apa yang menjadi output dari materi yang disampaikan. Kemudian, setelah itu masuk ke materi inti. Yang pertama, kita memulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi yang dipelajari oleh peserta pada saat mereka belajar mandiri. Kemudian meminta peserta untuk berbagi pengalaman, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan saat mereka melakukan kegiatan pembelajaran mandiri pada mata pelatihan agenda 1. Tentu tidak semua, mungkin saya akan meminta 1 atau 2 orang saja untuk menyampaikan pengalaman secara singkat. Kemudian setelah itu saya akan masuk untuk menjelaskan atau menjelaskan secara singkat overview tentang modul 1 dan modul 2 pada agenda 1. Kemudian saya meminta 2 orang peserta untuk sharing tugas secara singkat, ya. Mereka menyampaikan pemakaran esai, yaitu menyampaikan makalah atau esai yang mereka buat terkait dengan agenda 1. Kemudian setelah itu kita mendiskusikan atau memberikan tanggapan, ya, terkait dengan esai yang dibuat oleh peserta. Ini waktunya kurang lebih selama 180 menit. Jadi di sini peserta akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebenarnya apa yang mereka telah pelajari. Jadi dari sini saya sebagai widyaswara bisa mengambil kesimpulan sejauh mana peserta tersebut memahami materi yang disampaikan atau materi yang telah diberikan pada saat mereka melakukan pembelajaran mandiri. Kemudian setelah itu masuk ke penutup. Di sini saya akan memberikan terkait dengan penjelasan tugas, ya. Penjelasan tugas yang akan dikerjakan oleh peserta pada saat dia melakukan asinkronus atau kegiatan asinkronus pertama. Jadi di sini peserta yang tugas yang akan diberikan kepada peserta itu terkait dengan yang pertama, mereka membuat untuk tugas individu, jadi ada 2, tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu, peserta yang pertama ditugaskan untuk membuat learning journal. Kemudian yang kedua, peserta ditugaskan untuk membuat analisis peran sesuai jabatan masing-masing yang dihubungkan dengan wujud bela negara. Bagaimana mereka membuat analisis peran terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya mereka sehari-hari dikaitkan dengan wujud bela negara terkait dengan agenda 1. Kemudian setelah itu selain tugas individu, peserta juga akan diberikan tugas kelompok. Nah, pada saat ini peserta akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan diberikan tugas, yaitu melakukan benchmarking secara daring tentang role model pemimpin atau pejabat yang mampu mewujudkan mencerminkan wujud bela negara. Tugas kelompok, masing-masing kelompok akan diberikan tugas untuk melakukan benchmarking terkait dengan role model pemimpin atau pejabat yang mampu mencerminkan wujud bela negara di dalam kepemimpinannya. Benchmarking ini dilakukan secara daring. Jadi mereka mencari di internet profil pejabat atau pemimpin yang sudah mampu mewujudkan bela negara di dalam kepemimpinannya. Nah, untuk penugasan kelompok ini, mereka diberikan tugas untuk membuat atau dibuat dalam bentuk video dengan durasi 3 sampai dengan 5 menit untuk setiap videonya. Kemudian masuk ke
sinkronus kedua. Ya, untuk sinkronus kedua ini hari ke-12 ya, itu seperti di sinkronus pertama didahului dengan pendahuluan, penyajian, kemudian penutupan. Pendahuluan dilakukan dimulai dengan menyampaikan salam, membangun suasana pembelajaran